سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar cakep halakohnya, yang sana sebagian geser ke sini. Ya, masuk sini, ini kosong. Jadi biar bentuknya U. Satu soft, satu soft, satu soft. Nggak apa terus. Sini. Tes. Alhamdulillah sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab yang saya tulis Goresan Penaku pada bab yang keempat, berjudul Wajah yang Berseri-seri. Nah ini wajah berseri-seri itu ada dua. Satu berseri-seri normal, dua berseri-seri gila. Ya, senyum-senyum sendiri. Nah, yang dituntut di sini berseri-seri tapi normal. Ya, orangnya sehat, orangnya waras, wajahnya berseri-seri. Bukan karena dia stres, bukan karena sakit jiwa. Tapi kalau dibalik, orang stres, orang sakit jiwa aja bisa berseri-seri, masa yang normal nggak bisa. Jadi sebetulnya yang lebih gila yang mana? Ya, yang lebih gila yang mana? Hati mudah berubah, awalnya sedih, kemudian menjadi bahagia. Dari benci seketika berpindah menjadi cinta, juga sebaliknya. Demikianlah sifat hati manusia. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar kita dapat menjaga hati orang lain agar tidak rusak karena kita. Bayangkan bagaimana rasanya saat sedang merasakan kebahagiaan, tiba-tiba hanya karena melihat wajah yang cemberut, kebahagiaan yang kita rasakan pun turut berubah. Merasa bahagia itu nilainya mahal atau murah? Mahal. Ya, jadi merasa bahagia, bisa merasakan bahagia, itu nilainya sangat mahal. Makanya manusia mau mengeluarkan uang sebanyak apapun demi merasakan kebahagiaan. Nah, bayangkan ketika ada seseorang lagi bahagia, tiba-tiba lihat sesuatu yang gak enak, hatinya jadi rusak, bahagianya jadi hilang. Pertanyaan saya, jika manusia itu Anda, rasanya rugi atau enggak rugi? Rugi atau enggak rugi? Rugi. Ya, jangan sampai ada orang yang lagi bahagia, rusak bahagianya gara-gara melihat kita. Lihat kita yang lagi cemberut, wajah enggak enak, itu mempengaruhi suasana hati orang lain. Makanya Islam mengajarkan agar kita itu di hadapan orang tidak mikirkan diri sendiri. Jangan di hadapan orang justru ditunjuk-tunjukkan, aku lagi bete,
Aki lagi suntuk, aku lagi marah. Nggak begitu. Kenapa? Kamu mau bete, mau marah, mau suntuk, mau stres sekalipun urusanmu. Iya. Tapi kamu nggak boleh merusak kebahagiaan orang lain. Kamu tidak boleh merusak suasana hati orang lain. Kamu tidak boleh merusak suasana hati satu masyarakat. Karena kamu lagi marah, kamu lagi nggak enak hati, semuanya harus nggak enak hati. Na'udzubillah min dzalik. Yang demikian itu bukan ajaran Islam. Ya, yang seperti itu bukan ajaran Islam. Nah, kalau merusak suasana hati orang lain aja nggak boleh, apalagi sampai merusak tubuhnya, ya, merusak bangunannya, melakukan hal-hal yang seperti kita lihat belakangan ini kan, teror yang seperti itu ya, suatu hal yang tidak diizinkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Muslim yang baik dia akan melaksanakan hadis Nabi dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Perhatikan hadisnya, senyummu di hadapan saudaramu. Jadi kalau senyumnya tidak di hadapan saudaranya tanda tanya itu. Jalan senyum-senyum sendiri, nah ini gawat ini. Itu bisa jadi lagi bayangin yang enak-enak boleh, atau memang lagi nggak waras ya, naudzubillah min dzalik. Jadinya sedekah kalau memang untuk menghibur orang lain, senyummu di hadapan saudaramu, sehingga yang lagi suntuk lihat wajah kita yang berseri-seri, suntuknya hilang. Yang lagi susah lihat wajah kita yang senang, susahnya hilang. Di sini saya ceritakan suatu ketika seorang pemuda yang sedang mengendarai motor tiba-tiba berhenti dan turun dari motornya, menghampiri seseorang di pinggir jalan, terus dia menghajar orang tadi dengan pukulan bertubi-tubi sampai wajahnya berlumuran darah. Tentunya yang lihat juga kaget, yang diajar lebih kaget lagi. Saya salah apa? Kok tiba-tiba saya dipukulin? Jawab orang tadi yang turun dari motor yang mukulin, salahmu cuman satu. Saya berangkat dari rumah hati saya seneng, ketika lihat wajahmu hati saya jadi rusak. Jadi rupamu mungkin gak kesumpek. Naudzubillah min dzalik. Ya ini ekstrim, tentunya nggak boleh dicontoh ya, nggak boleh dicontoh. Salah itu, mukulin orang itu salah. Tapi sampai seperti itu loh, ada orang itu yang saking jengkelnya, kebahagiaannya itu hilang gara-gara lihat wajah orang yang nggak enak, ya orang yang suntuk, dia mengekspresikannya dengan mukuli orang tadi, biar orang tadi paham. Kamu jangan sembarangan memajang wajahmu. Kalau di kamarmu terserah, di toilet terserah, di WC terserah. Begitu di luar rumah, ya ini area umum, ini area publik. Gak boleh kamu pajang wajahmu seenakmu sendiri. Kamu harus memperhatikan orang lain. Dimanapun kamu berada, kamu harus awas lingkungan. Kamu lagi di mana? Kamu lagi bersama siapa? Makanya Islam yang sedetil itu pun diperhatikan. Gak boleh sembarangan orang memajang wajah yang gak enak. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Pakai nun taukid. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebajikan sekecil apapun. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebajikan sekecil apapun. Walau antal kok, meskipun itu sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri-seri. Kalau kata orang sumeh sumringah, menyenangkan wajahnya. Wah, saya kalau ketemu dia itu ya, nggak tahu ya, lihat wajahnya saja nyes. Nah itu cocok gitu. Wah, saya tuh kalau ketemu dia ya, nggak tahu ya, lihat wajahnya saja pengen mukulin. Naudzubillah min dzalik. Ada itu orang yang wajahnya begitu, lihat wajahnya saja pengen mukulin. Jangan dipukulin, cuman pengen mukulin. Naudzubillah min dzalik. Nah ini ternyata orang-orang yang wajahnya berseri-seri itu pertanda. Dalam riwayat yang lain, pertanda penghuni surga. Jadi wajah-wajah penghuni surga itu memang menyenangkan. Ya orangnya humble, kemudian low profile, apalagi gampangan, gak ruwet. Ya orangnya
nggak ruwet, wajahnya menyenangkan. Bukan urusan ganteng, nggak ganteng, cantik, nggak cantik loh. Orang secantik apapun, seganteng apapun, nggak senyum, jelek. Betul kan? Seperti gambar mati itu. Gambar mati, nggak ada rohnya. Tapi orang sejelek apapun, senyum, jelek. Ya orang ngono ya. Orang sejelek apapun, senyum, itu yang dilihat senyumnya, bukan wajahnya. Betul kan? Senyumnya kok indah. Sering kan ada foto orangnya jelek, tapi senyum. Yang dikomentari apa? Senyumnya indah, bukan wajahnya indah, senyumnya indah. Artinya keindahan senyumnya itu bisa menutup kekurangan di wajahnya. Ya, tapi kalau ada orang wajahnya cantik, nggak mau senyum, apa komentar masyarakat? Kita ya, ayo perengat, perengut. Cantik kok cemberat, cemberut, jadi welek gitu kan. Jadi jelek. Nah, ini tugas kita sekarang berusaha ketemu orang nampilkan wajah yang terbaik. Jadi siapa yang bisa menampilkan wajah lebih seger terdahulu, pangkatnya lebih tinggi. Kalah cepat, wah dia mesem sih, kalah cepat. Itu pernah saya praktekkan menghadapi orang yang benci sama saya. Jadi ada satu orang itu bencinya sama saya luar biasa, sangat benci. Ya, sangat benci. Dan melakukan permusuhan dengan saya dengan cara yang dia bisa. Bagaimana cara menyikapi orang yang seperti ini? Sering ketemu di jalan papasan. Saya naik motor, dia naik motor. Apa yang saya lakukan? Begitu lihat wajahnya, langsung saya pasang senyum. Bingung dia. Sadar, kok senyum sama ini ya? Merengut lagi. Wah. Pertemuan pertama membuat bingung. Kedua, ketemu lagi dari jauh, saya senyum. Dia udah paham nih, diajak senyum. Jaga dia. Ngatur, enggak senyum dulu terus senyum. Wah. Ini benar, ini nyata ini. Pertemuan berikutnya saya senyum, ya. Dia pun senyum. Saya tahu ya, senyumnya ini belum ikhlas gitu. Senyumnya masih senyum palsu. Kenapa? Karena kenyataannya masih menunjukkan permusuhan. Tapi dia sudah menjalankan apa? Menjalankan yang diajarkan Allah. Ka'annahu waliyun hamim. Dua orang yang bermusuhan seperti dua saudara yang saling mengasihi. Islam tuh ngajarkan gitu. Kalau sama musuh aja tetap harus senyum, bagus ini. Nah sekarang kadang sama-sama muslim nunjukkan permusuhan. Yang repot sama-sama muslim tinggal satu rumah, kelonan. Suami istri, perengat-perengut. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah kalau sama yang satu rumah aja begitu, apalagi dengan yang di luar rumah. Kalau lagi musuhan ya, seperti apa? Nggak boleh seperti itu. Tunjukkan wajah yang berseri-seri. Beda kalau lagi perang. Lagi marah untuk didik seseorang, itu beda. Jangan marah senyum. Kamu ya, nah, edan nih. Kalau lagi marah mendidik seseorang, itu tunjukkan wajah marah. Lagi mendidik loh ya, nunjukkan wajah marah. Nabi Muhammad SAW kalau lagi marah, wajahnya merah itu. Nesu tenan, wajahnya merah. Tidak ada yang marah seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau hak-hak Allah dilanggar, seperti itu. Jangan perang lagi marah, perang nih ya, di kancah pertempuran. Allah Akbar, musim batin, wah pengedan, mati. Kalau nak wibawa nih, tidak ada. Perang, ya ini suasana perang. Misal kita lagi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di zaman penjajah dulu ya. Angkat senjata, maju, merdeka atau mati. Wah, gitu. Merdeka atau mati. Ya ora pantes. Allahu Akbar teriak sama wajahnya. Wah, gitu, perang. Ini masa perang ya, sekarang bukan masa perang dan semoga sampai kapanpun tidak ada perang. Insya Allah damai sentosa. Pengennya seperti itu. Dan kedamaian di atas dunia itu itu menjadi hak segala bangsa. Harus bisa damai terus. Tapi kalau dalam kondisi perang, dalam kondisi didik seseorang, ya memang harus menunjukkan wajah marah. Nah kadang nih
Ada orang-orang yang salah belajar tentang Islam. Ajaran-ajaran yang diterapkan dalam SOP peperangan mau diterapkan dalam SOP perdamaian, salah kaprah tuh ya. Paham nggak? Jadi aturan yang diterapkan dalam perang nggak boleh diterapkan dalam masa damai, lain, beda. SOP-nya apa ini? Seperti polisi misalnya, standar pengamanan sama standar lagi dudukan ya beda tuh ya. Standarnya jaga pos, sama standarnya mengamankan mengawal presiden lain, beda standar. SOP-nya beda. Nah ini harus kita tahu sebagai muslim, sehingga kalau ada hadis-hadis Rasulullah SAW, ada ayat-ayat Al-Quran, kita bisa nerapkan. Oh ini kondisinya lagi seperti ini. Oh dalam situasi yang seperti ini. Oh di kancah yang seperti ini. Jangan ditelan, kemudian semua diambil. Ini sunnah Nabi, ini ajaran Nabi, ini kalamullah, ini ayat-ayat Allah. Ayatnya betul, hadisnya betul. Kamunya yang belum betul. Ya kamu yang belum betul. Jadi harus kita mendandani diri kita sendiri. Oke? Nah, inilah yang seharusnya kita tampilkan dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat. Wajah yang teduh, berseri-seri dan murah senyum, bukan wajah yang cemberut dan bermuram durja. Ketika berada bersama orang lain, maka kita harus memperhatikan kepentingan mereka dan tidak boleh acuh tak acuh. Jangan ngomong begini, saya masih suntuk. Jadi terserah dia mau ikut suntuk atau enggak ikut suntuk, bahagianya mau hilang terserah, bukan urusan saya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh kita merusak kebahagiaan orang lain dengan penampilan kita, entah wajah kita, entah aroma tubuh kita. Makanya orang yang aromanya busuk tidak boleh masuk masjid. Ya, disuruh apa? Suruh mengharumkan diri. Aromanya bawang, berambang, no way. Kalau Ramadan kok boleh, kenapa? Tidak ada yang mencium aroma busuk. Kenapa? Kabeh podo. Semua sama. Karena hidung ini mudah menyesuaikan diri. Hidung manusia ini alat yang untuk mencium, tapi paling cepat menyesuaikan diri. Makanya tukang pungut sampah itu mudah hidungnya berinteraksi dengan aroma sampah. Kita merasa, bau sampah, dia biasa-biasa saja. Kenapa? Hidungnya sudah kenal. Ini subhanallah, ciptaan Allah yang luar biasa. Tapi kalau di luar Ramadan, yang abab kan mulut kita saja, yang bau busuk mulut kita sendiri. Yang lain ini ada bau asing masuk apa nih? Ganggu. Ya itu mengganggu. Tapi kalau di Ramadan aromanya semua sama. Bukan berarti kemudian silahkan busukkan mulutmu, busukkan tubuhmu, masuklah masjidmu. Sopo sing ngajari gitu. Tidak ada ajaran seperti itu. Upayakan kita tetap seger, kemudian menyenangkan dengan penampilan kita. Jangan sampai penampilannya membuat orang lain risih, buat orang lain tidak nyaman. Itu bukan kesempurnaan ajaran Islam. Yang berikutnya, nomor 5, menutup aib diri. Nah ini penting nih, menutup aib diri. Siapakah di antara kita yang tidak memiliki aib? Saya mau nanya ini, siapa di antara kita yang masih bayi ini? Segerang kabeh loh. Semua sudah besar. Kalau sudah besar berarti masing-masing punya dosa atau enggak punya dosa? Punya aib atau enggak punya aib? Kira-kira kalau aibnya dibongkar malu atau enggak malu? Alhamdulillah kalau masih punya malu. Gaya mengutip kalimat sufi, seandainya isi hatiku dibuka dan ditaruh di sebuah nampan, maka aku tidak takut dan tidak akan merasa malu. Sufi yang bicara. Dia langsung ngomong, Habib, aib saya banyak, tapi walaupun dibongkar di hadapan manusia, saya tidak akan malu. Saya sudah sampai di makom itu. Tak jawab, ya mas, makom mau ngejan. Makom gak beres itu makom salah. Muslim itu harus punya rasa malu. Nah itu ada sufi berkata begitu. Sufinya betul, kamunya yang salah. Bagaimana sufinya bisa betul? Karena kalau dibongkar tidak ada satupun yang memalukan. Makanya tidak akan merasa malu, tidak akan merasa takut. Saking bersihnya hatinya, hebatnya hatinya. Silahkan jebol, taruh di nampan, umbar, semua akan melihat. Wow, subhanallah, luar biasa. Yang hanya adalah Allah, gak ada yang lain. Resik. Itu para sufi. Makanya jangan sembarangan ngutip kalimatnya sufi.
Sebarangan ngutip kalimatnya orang soleh. Lah itu orang soleh ada yang bicara. Yang namanya ikhlas itu ketika isi hatimu ditaruh di nampan, kamu tidak ada yang tidak merasa malu lagi. Ini ada sufi yang mengatakan seperti itu. Ya udah Habib, saya kalau dibongkar aib tidak merasa malu. Keliru. Kamu harus merasa malu karena masih banyak aibmu. Para sufi bersih hatinya. Mereka menghindari hal-hal yang berlebihan, mubah aja dihindari. Mereka pegang yang sunnah sedemikian hebat. Karena itu di hatinya kalau dibongkar nggak ada rasa malu, bersih semuanya. Siapakah di antara kita yang tidak memiliki aib? Aib merupakan suatu hal yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya, dan kita akan merasa sangat malu ketika aib tersebut terungkap. Malu ini adalah kendali. Malu ini adalah benteng. Ya, rasa malu itu kendali, rasa malu adalah benteng. Makanya Rasul bersabda SAW, al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Sampai Rasul menyatakan SAW, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, atau kama qala SAW. Kalau kamu enggak punya rasa malu, silahkan berbuat sesuka yang apa kamu mau, sakarepmu. Kalau sudah tidak punya rasa malu. Kalimat terserah kamu ini bukan berarti disuruh maksiat. Itu hinaan dan ejekan dari Nabi Muhammad SAW. Betapa buruknya kamu tidak punya rasa malu. Apa yang bisa aku lakukan lagi? Wong kamu udah nggak punya rasa malu. Rasa malu ini tali kendali, tali kekang. Kalau manusia masih punya rasa malu, dia punya rem. Ya, dia punya rem, dia punya benteng. Karena itu rasa malu sangat penting. Menutup aib diri sendiri maupun orang lain adalah wajib, dan membuka aib adalah haram. Menutup aib sendiri ataupun aibnya orang lain wajib. Tidak boleh kita membongkar aib orang lain kecuali untuk suatu kepentingan. Ya, polisi dalam penyelidikan harus bongkar aib. Ya kan, intelijen tuh harus bongkar aib, penyidik harus bongkar aib. Atau ada orang nanya sama kita, ini fulan melamar anak gadis saya, kira-kira baik atau tidak? Nah, ini kalau kita emang tahu aibnya, ya orang yang nggak baik harus ngomong, meskipun ngomongnya dengan kalimat yang minim. Dah nggak baik, jangan. Ya, saya tahu apa yang tidak kamu tahu. Misal cukup begitu. Kalau ngotot ngeyel, sampaikan yang kamu tahu. Saya pengen memastikan dengan pasti. Mungkin yang kamu tahu buat saya tidak bermasalah. Nah, itu boleh dia bongkar. Nggak usah banyak-banyak, ojo di udal kabeh gitu ya. Sedikit aja. Cukup mengidentifikasikan pria itu nggak layak untuk anakmu. Boleh. Atau ada orang nanya, saya mau hubungan dagang sama dia, bagaimana menurut kamu? Kalau kita tahu dia penipu, jangan kemudian kita ngomong, nggak boleh bongkar aib, nggak boleh bongkar aib penipu. Udah dosa nanti bongkar aib. Terus kita ngomong, maaf Pak, ya silahkan aja dicoba sendiri. Kalau bagus lanjutkan, nggak bagus selesaikan. Nggak boleh begitu. Kita dimintai pendapat. Kalau kita punya data orang ini penipu, ya kita ngomong, hati-hati loh ya. Dia kalau dagang nggak jujur. Dia udah pernah melarikan uang orang, selesai. Sampai sekarang belum dikembalikan. Hati-hati. Tanpa ada niatan untuk membuka aib. Kalau niatnya membuka aib, dosa. Niatnya jelek-jelekin, dosa. Jadi seperti aji mumpung ya. Mumpung ada orang nanya, bagaimana dia kalau untuk anak perempuanmu, anak perempuan saya, kebetulan kita jengkel sama orang itu, kebetulan nggak suka, dimanfaatkan, menunggang kalimat, dimintai informasi tentang orang ini untuk perkawinan. Saya kan boleh jawab kalau untuk perkawinan. Kalau untuk memuaskan nafsumu nggak boleh. Jadi kalau nunggang kalimat itu kemudian jelek-jelekin, memang orangnya seperti itu. Wah, wong elek, kurang ajar. Ini tidak boleh ini. Ini ada unsur dia menjelek-jelekan orang lain. Dia mau bongkar aib orang lain. Tidak boleh. Tetap nggak boleh kalau niatnya menjelek-jelekan seseorang. Harus tutup aib. Naam. Menyadari diri penuh keburukan, dosa dan kesalahan adalah baik. Akan tetapi menceritakan dan membongkar keburukan diri adalah sebuah perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Mengapa demikian? Karena Allah sangat menjaga dan merahasiakan keburukan hambanya. Seseorang yang membuka aibnya sendiri berarti ia telah secara terang-terangan melawan Allah.
Wah, ngeri ya. Ini perlu diketahui banyak umat Islam nih. Banyak orang tidak sadar loh, dia ngomong begini, saya ini masih buruk, saya banyak dosa, semalam saya maling. Saya ini masih buruk, saya ini banyak dosa Ustadz, barusan saya memperkosa orang. Ustadz, saya ini buruk, saya ini banyak dosa Ustadz, saya itu biasanya satu hari onani 5 kali. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Dosa-dosamu tetap harus kamu sembunyikan. Kesadaran diri buruk, diri banyak dosa harus siapapun itu. Ya siapapun itu, yang ahli maksiat maupun ahli taat harus sadar akan kekurangan dan dosa-dosa dirinya. Tapi bukan berarti disuruh bongkar aib. Gak perlu kamu tunjukkan sama orang lain kamu buruk, paham? Aku ki elek loh, aku elek, gak usah. Itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan hatimu ketika berhadapan dengan manusia, saya jelek loh. Ngomong di hati saja, kamu lebih baik dari saya banyak dosa. Gak perlu kita ungkapkan dan gak boleh kita ungkapkan, haram kita ungkapkan. Aslinya saya ini jelek loh, saya ini banyak maksiat, kamu gak ngerti saya. Kalau ngerti loh, kamu pasti lari. Oh, saya barusan kemarin itu nidurin istri kamu kok. Ngawur ini. Ngaco. Naudzubillah min dzalik. Tutup aibmu, tidak boleh bongkar seburuk apapun. Kenapa? Karena Allah sudah nutup. Allah saja nutup, kok kamu bongkar? Kalau kamu bongkar apa yang ditutup Allah, itu yang buat Allah marah. Allah nutup kamu untuk maslahat, Allah nutup kamu karena Allah pengen memberi kamu kesempatan bertobat. Karena yang namanya maghfirah adalah satrul aurah. Ampunan itu tertutupnya aib. Jadi kalau aib ditutup, tanda-tanda banyak diampuninya itu. Makanya jangan kemudian diceritakan, bahkan dengan bangga. Dulu saya waktu SMA biasa saya mabuk. Jangan. Cukup saja kalau mau nerangkan saya barusan hijrah. Cukup kalimat yang global. Dulu banyak hal haram saya lakukan. Sekarang saya berhenti dan saya akan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Jangan diceritakan detail, itu bongkar aib, nggak boleh. Dan bongkar aib itu bisa menimbulkan permusuhan. Ya, bisa menimbulkan permusuhan. Bisa merusak hati orang. Yang tadinya orang percaya jadi nggak percaya. Cinta jadi benci, nggak bagus. Ya, bukan niatannya ngelabui orang, bukan niatannya mau menipu orang, bukan, tapi menjalankan kewajiban. Allah nyuruh saya nutup aib. Saya ini jelek, saya buruk, saya harus tutup. Kamu lihat saya baik, sebetulnya saya buruk loh. Nggak usah ngomong, jangan aku elek loh, nggak usah. Tutup aibmu, tutup, sadari keburukanmu di hadapan Tuhanmu. Sebagaimana di hadits yang ada di buku tadi, coba dibaca haditsnya. Malam-malam maksiat sudah ditutup, pagi-pagi dia ceritakan maksiatnya kepada orang lain. Ini namanya orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Kok bisa? Padahal dia sembunyi-sembunyi. Ya karena sudah ditutup sama Allah, dia buka secara terang-terangan. Naudzubillah min dzalik. Seorang mukmin akan terus menjaga agar aibnya tidak terungkap, bukan karena ia khawatir kehormatannya jatuh, kedudukannya hancur, akan tetapi karena takut mendapatkan murka Allah, khawatir termasuk hamba yang dibenci Allah. Oleh karena itu tutuplah aibmu dan rasakanlah bagaimana Allah sangat menyayangimu. Jadi kalau kita nutup aib juga bukan niatnya takut pangkatnya jatuh, takut kehilangan murid, takut kehilangan pengikut, bukan karena itu, tapi takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga, jangan sampai Allah marah. Allah nyuruh saya nutup aib, sudah itu niatnya karena Allah, bukan karena menjaga harga diri, kehormatan diri. Itu niat yang sangat rendah. Niat karena Allah nyuruh nutup aib, maka saya tutup aib saya. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Insyaallah malam ini kajiannya berjudul menyingkap rahasia surga. Wah, jadi saya 2 hari itu survei surga. Nanti malam insya Allah saya akan ungkap hasil survei saya. Jadi saya sudah lihat surga itu seperti apa. Nanti malam akan saya ungkapkan.
Ya, ini kalimat ini penuh makna, nanti malam akan saya jelaskan maksudnya. Setuju? Insyaallah. Mari tutup dengan doa yang sudah kita baca kemarin ya, doa tutup majelis. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.